Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menegangkan. Sebuah kisah yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peristiwa besar itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah banyak hal yang luar biasa. Salah satunya adalah kisah seorang wanita salehah dari masa lampau. Seorang wanita yang bukan berasal dari kalangan bangsawan, bukan istri raja, bukan pula tokoh besar agama. Ia hanyalah seorang pelayan istana, namun namanya diabadikan dalam sejarah sebagai simbol keteguhan iman dan keberanian mempertahankan keyakinan kepada Allah meski harus menanggung siksaan paling berat. Wanita itu hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi besar dari kalangan Bani Israel yang diutus untuk menyeru manusia agar menyembah hanya kepada Allah dan menentang kesombongan penguasa paling kejam dalam sejarah, yaitu Fir'aun, raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wanita itu dikenal dengan nama Masitoh, pelayan pribadi putri-putri Fir'aun yang dipercaya merawat mereka sejak kecil. Tugasnya sederhana, yaitu menyediakan makanan, membersihkan tempat tidur, dan menyisir rambut putri-putri raja setiap hari. Namun di balik kesederhanaan tugasnya, tersimpan hati yang bercahaya dengan iman. Ia mengenal ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa, dan ia beriman dengan sepenuh jiwa, meski harus menyembunyikan keimanannya dari Fir'aun penguasa yang zalim. Masitoh bukan satu-satunya yang beriman di istana itu. Ada pula Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun sendiri, seorang wanita mulia yang juga beriman kepada risalah Nabi Musa. Masitoh hidup di lingkungan istana yang penuh kemewahan, namun hatinya selalu berpihak kepada kebenaran. Fir'aun mempercayainya dan memberinya tempat tinggal yang layak di dalam kompleks istana karena jasanya dalam merawat putri-putrinya. Ia hidup bersama anak-anaknya yang berjumlah 4, ada pula riwayat yang menyebut 5, dan salah satunya masih bayi yang sedang disusui. Meski berada di tengah kemegahan istana, kehidupan Masitoh bukanlah kehidupan yang tenang. Ia harus menutupi keimanannya rapat-rapat, sebab sedikit saja ucapan yang mengarah kepada pengakuan terhadap Allah bisa membuatnya dituduh menghina raja dan berakhir di tangan Algojo. Namun, sebagaimana setiap takdir Allah yang penuh rahasia, ujian besar akhirnya datang. Sebuah peristiwa kecil, sebuah sisir yang terjatuh, akan menjadi awal dari kisah luar biasa yang mengguncang istana Fir'aun dan dikenang sepanjang masa. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada suatu hari di istana megah Fir'aun, ketika cahaya matahari menembus jendela-jendela tinggi yang berlapis emas, Masitoh tengah menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia menyisir rambut salah seorang putri Fir'aun dengan hati-hati, penuh ketenangan, sebagaimana hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang tampak berbeda, kecuali bahwa hari itu Allah menakdirkan sebuah peristiwa kecil yang akan mengubah segalanya. Ketika sisir di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai, secara refleks Masitoh membungkuk untuk mengambilnya. Namun dari bibirnya, tanpa ia sadari, keluar kalimat mulia, Bismillah. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi seorang yang hidup di bawah kekuasaan Fir'aun, kalimat itu adalah pengakuan besar. Putri Fir'aun yang sedang disisir, rambutnya sontak terkejut. Ia menatap pelayannya dengan penuh curiga. Dalam benaknya, hanya ada satu Tuhan yang boleh disebut di istana itu, yaitu ayahnya sendiri, Fir'aun. Dengan nada heran bercampur marah, ia bertanya, "Apakah Allah yang engkau sebut tadi adalah ayahku, Fir'aun?" Masitoh yang tak pernah berniat menantang siapapun, menatap sang putri dengan tenang. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Bukan. Allah yang kusebut itu adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh manusia." Jawaban itu bagai petir yang mengguncang jantung sang putri. Ia tak pernah mendengar kalimat seperti itu seumur hidupnya. Di istana, semua orang menunduk pada kehendak Fir'aun. Tak seorang pun berani mengucapkan nama Tuhan selain dirinya. Amarah pun meledak. Sang putri menampar Masitoh dengan keras. Tak puas hanya dengan itu, ia memukulnya berkali-kali, hingga wanita itu jatuh tersungkur ke lantai marmer. Dengan wajah merah padam, putri Fir'aun berteriak lantang, "Aku akan melaporkanmu kepada ayahku. Aku akan mengatakan bahwa engkau memiliki Tuhan selain dia." Masitoh diam, tak membalas.
Ia tahu bahwa kata-katanya akan sampai ke telinga raja yang paling sombong di muka bumi. Namun di hatinya, ia berkata lirih, "Ya Allah, kuatkan imanku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengingkarimu." Beberapa saat kemudian, sang putri benar-benar berlari ke ruang singgasana. Ia melaporkan kejadian itu dengan penuh kemarahan. Fir'aun yang mendengarnya tampak terkejut, namun tidak percaya begitu saja. Ia kemudian memerintahkan pengawalnya, "Panggil wanita itu ke hadapanku." Tak lama kemudian, para prajurit membawa Masitoh yang tubuhnya masih memar akibat pukulan. Ketika Masitoh dibawa masuk, para pengawal berbaris di kanan kiri ruangan. Fir'aun duduk di atas takhta emasnya, mengenakan mahkota bertatahkan permata. Fir'aun menatap Masitoh dengan tatapan tajam, berusaha menemukan rasa takut di wajahnya. Namun yang tampak justru ketenangan yang tak biasa. Dengan suara berat dan penuh wibawa palsu, Fir'aun bertanya, "Wahai Masitoh, apakah benar engkau berani mengatakan bahwa ada Tuhan selain aku?" Tanpa ragu, Masitoh menjawab dengan tenang, "Benar, wahai Raja. Tuhanku adalah Allah, Tuhanmu juga, Tuhan seluruh alam semesta." Jawaban itu membuat Fir'aun menggertakkan giginya. Para prajurit di sekelilingnya menunduk ketakutan karena mereka tahu kemarahan raja itu bisa berujung pada kematian siapapun yang berdiri di hadapannya. Dengan mata menyala-nyala, Fir'aun berteriak, "Apakah engkau tahu siapa aku? Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Akulah penguasa kehidupan dan kematian. Tidak ada yang berhak disembah selain aku." Namun Masitoh tidak gentar. Ia menatap raja itu dengan pandangan lembut namun penuh keyakinan. "Engkau hanyalah manusia seperti kami, wahai Fir'aun. Engkau makan dan minum, engkau tidur dan bangun, engkau akan mati, sebagaimana kami akan mati. Sedangkan Allah, dialah yang hidup dan tidak akan pernah mati." Kata-kata itu menusuk harga diri Fir'aun. Ia tidak pernah mendengar seorang wanita, apalagi seorang pelayan, berbicara seperti itu kepadanya. Dengan penuh murka, ia memerintahkan para penjaga, "Tangkap dia, siksa dia hingga ia meninggalkan Tuhannya dan kembali menyembahku." Maka Masitoh pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara yang gelap dan dingin. Siksaan demi siksaan diberikan kepadanya agar ia mau mengingkari Tuhannya. Namun hati yang telah merasakan manisnya iman tidak akan mudah tergoyahkan. Dalam kegelapan penjara itu, Masitoh terus berzikir dalam diam. Ia tahu, penderitaan yang ia alami hanyalah ujian dari Allah. Iman yang sejati bukan diukur dari ucapan di bibir, melainkan dari keteguhan hati ketika diuji. Rasulullah mengajarkan bahwa ketika iman telah meresap ke dalam hati, maka segala bentuk penderitaan pun terasa manis bagi orang yang beriman. Demikian pula yang dirasakan oleh Masitoh. Siksaan yang diterimanya justru semakin menguatkan keyakinannya bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sebagaimana Bilal bin Rabah, sahabat mulia yang disiksa di padang pasir dengan batu besar di atas dadanya, beliau tetap mengucap, "Ahadun, Ahad, Allah yang Maha Esa." Begitu pula Masitoh. Ia tetap teguh, tak goyah, meski tubuhnya disakiti. Melihat bahwa tidak ada tanda-tanda Masitoh akan menyerah, Fir'aun mulai berpikir untuk memberikan hukuman yang lebih kejam, agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani menentangnya. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh rakyatnya bahwa tidak ada yang boleh menentang kekuasaannya. Namun, tanpa ia sadari, apa yang sedang ia rencanakan justru akan menjadi awal dari kisah besar. Kisah tentang keberanian seorang hamba Allah yang sederhana. Namanya akan dikenal, bukan karena ketakutan, tapi karena keimanannya yang teguh. Namanya akan harum di langit dan di bumi, menjadi pelajaran bagi orang beriman sepanjang masa. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Kabar tentang keberanian Masitoh menyebar cepat di dalam istana. Dalam waktu singkat, seluruh pelayan dan penjaga berbisik-bisik membicarakan bahwa ada seorang wanita yang berani mengucapkan nama Tuhan selain Fir'aun. Bagi mereka yang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan dan ketakutan, berita itu terdengar seperti hal yang mustahil. Fir'aun yang selama ini mengaku sebagai Tuhan tertinggi tidak bisa menahan amarahnya. Ia kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan sebuah kuali besar dari logam. Kuali itu diisi minyak dalam jumlah banyak,
lalu dipanaskan hingga mendidih. Asap hitam mengepul tinggi, menebarkan bau tajam yang menusuk hidung. Ketika kuali itu telah siap, Fir'aun memanggil Masitoh ke hadapannya sekali lagi. Ia berkata dengan nada mengancam, "Wahai Masitoh, lihatlah kuali ini. Jika engkau tidak mau meninggalkan Tuhanmu dan kembali menyembahku, engkau akan aku masukkan ke dalamnya hidup-hidup." Namun, Masitoh tetap berdiri tegak. Ia menatap minyak mendidih itu tanpa gentar. "Lakukanlah apa yang engkau kehendaki, wahai Fir'aun," ujarnya dengan suara lembut. "Karena aku tidak akan pernah menyembah selain Allah, Tuhan yang Maha Esa." Mendengar jawaban Masitoh, Fir'aun semakin marah. Ia tahu bahwa Masitoh memiliki anak-anak kecil yang sangat ia cintai. Maka ia merencanakan sesuatu yang lebih kejam agar wanita itu menyerah bukan karena siksaan terhadap dirinya, tetapi karena kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Dengan wajah penuh kejahatan, Fir'aun berkata para pengawalnya, "Panggil semua anak-anak Masitoh kemari. Aku ingin dia menyaksikan sendiri apa yang akan terjadi pada mereka jika ia tetap keras kepala." Perintah itu pun dilaksanakan. Beberapa prajurit bergegas menuju tempat tinggal Masitoh. Tak lama kemudian, mereka datang membawa anak-anak kecil yang masih polos dan ketakutan. Di antara mereka, ada yang masih menyusu, ada yang sudah bisa berjalan, dan ada yang hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. Ketika Masitoh melihat anak-anaknya, air matanya menetes. Mereka menatap ibunya dengan wajah bingung dan ketakutan. Mereka tidak tahu mengapa dipanggil ke hadapan raja, dan mengapa wajah ibunya tampak penuh luka. Salah seorang anaknya bertanya dengan suara kecil, "Ibu, apa yang sedang terjadi?" Masitoh tidak mampu menjawab. Ia hanya memeluk mereka erat, berusaha menenangkan diri, berdoa dalam hati agar Allah memberinya kekuatan. Fir'aun berdiri dari tahtanya dan berbicara lantang agar semua yang hadir mendengarnya. "Wahai Masitoh, jika engkau tetap mengingkari aku, maka semua anak-anakmu ini akan aku lemparkan satu persatu ke dalam minyak panas itu. Kembalilah menyembahku dan mereka akan selamat." Namun Masitoh tidak bergeming. Ia menatap ke arah langit dan berbisik lirih, "Ya Allah, Engkaulah yang memberi aku anak-anak ini, dan kepadamu jugalah mereka akan kembali." Tiba-tiba Fir'aun memberi isyarat kepada pengawalnya, "Mulailah dari anak yang paling besar." Para prajurit pun menarik anak pertama Masitoh. Anak itu meronta, ketakutan, tidak mengerti apa yang akan terjadi. Ia menjerit memanggil ibunya, namun dalam hitungan detik, tubuh kecil itu dilemparkan ke dalam kuali minyak yang mendidih. Teriakannya terhenti seketika. Bau daging yang terbakar memenuhi udara. Suasana menjadi hening. Semua yang menyaksikan menundukkan kepala. Hanya Masitoh yang masih berdiri tegak, air matanya mengalir deras, tetapi imannya tetap kuat. Fir'aun menatapnya dengan sinis dan berkata, "Masihkah engkau ingin mempertahankan Tuhanmu? Lihatlah anakmu, ia telah hangus karena kesalahanmu." Namun Masitoh menjawab dengan suara yang nyaris bergetar, "Aku tetap beriman kepada Allah. Sesungguhnya dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat kekal abadi." Mendengar jawaban itu, Fir'aun mengangguk dingin dan memerintahkan prajuritnya untuk melanjutkan eksekusi terhadap anak yang berikutnya. Satu demi satu, anak-anak Masitoh dilemparkan ke dalam minyak panas. Setiap kali satu anaknya mati, Masitoh menundukkan kepala, memejamkan mata dan berdoa, "Ya Allah, terimalah mereka sebagai syuhada di sisimu." Hingga akhirnya tinggal seorang bayi kecil di pelukannya, anak bungsu yang masih menyusu. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, di tengah ruangan yang dipenuhi bau minyak panas dan tangis yang tertahan, Masitoh kini hanya tinggal memeluk bayi terakhirnya. Bayi itu masih begitu mungil, tubuhnya lemah, matanya bening menatap wajah ibunya tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Tangannya yang kecil menggenggam jari Masitoh, seakan memohon agar tidak dilepaskan. Fir'aun berdiri di atas singgasananya dengan tatapan dingin. Ia berkata dengan suara keras yang menggema di seluruh aula istana, "Wahai Masitoh, engkau telah melihat dengan matamu sendiri apa yang terjadi kepada anak-anakmu. Sekarang, kembalilah menyembahku, dan anakmu yang terakhir ini akan aku selamatkan." Masitoh menggenggam bayinya erat-erat, hatinya bergetar hebat. Ia seorang ibu,
Dan setiap ibu pasti memiliki kasih sayang yang begitu dalam kepada anaknya. Ia menatap wajah bayinya yang masih lembut, lalu menatap minyak yang mendidih di depan matanya. Air mata mengalir di pipinya, bercampur antara duka dan doa. Dalam hatinya timbul perasaan ragu sejenak. Ia tahu bahwa ujian ini adalah puncak dari keimanannya. Namun sebagai seorang ibu, ia hampir tidak sanggup melihat bayi kecil itu disiksa sebagaimana kakak-kakaknya. Fir'aun melihat keraguan di wajahnya, lalu berkata dengan nada mengejek, "Lihatlah, bahkan engkau tidak sanggup melihat anakmu menderita. Kembalilah kepadaku dan semua ini akan berakhir." Masitoh menggigit bibirnya, menunduk, hampir saja mengucapkan kalimat yang dapat membatalkan imannya. Namun di saat itulah Allah menurunkan pertolongannya yang agung. Secara ajaib, bayi kecil dalam pelukannya tiba-tiba berbicara dengan suara yang jelas, padahal ia masih menyusu dan belum bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bayi itu berkata, "Wahai ibuku, janganlah engkau ragu. Sesungguhnya siksaan dunia ini jauh lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Bersabarlah wahai ibu, karena engkau berada di atas kebenaran." Kalimat itu membuat Masito tersentak. Ia menatap bayi itu dengan mata penuh air mata. Hatinya yang hampir lemah kembali kokoh, seperti besi yang ditempa api. Ia memeluk bayinya lebih erat, menatap ke arah Fir'aun, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Wahai Fir'aun, engkau boleh melakukan apapun yang engkau kehendaki. Aku tidak akan berpaling dari Tuhanku, Allah yang Maha Esa." Fir'aun terdiam sejenak, kaget mendengar ketegasan itu. Namun kesombongan membuatnya tak mau mengalah. Ia memberi isyarat kepada para prajuritnya, "Ambil bayi itu dari pelukannya." Para prajurit maju, merenggut bayi itu dari pelukan ibunya. Masitoh berusaha mempertahankan, tetapi tangan-tangan kasar menariknya paksa. Bayi itu menangis keras, mulutnya masih basah dengan air susu ibunya, sementara tangannya menggenggam helaian rambut sang ibu yang kini terurai. Tangisan bayi itu menggema di seluruh ruangan. Semua yang menyaksikan menundukkan kepala. Bahkan beberapa di antara para pelayan istana tak kuasa menahan air mata. Tapi Fir'aun tetap berdiri tanpa belas kasih. Matanya memancarkan kebengisan seorang penguasa yang telah kehilangan nurani. "Wahai Masitoh," kata Fir'aun dengan nada penuh kemenangan, "lihatlah anakmu yang terakhir. Jika engkau tidak mau menyembahku, nasibnya akan sama seperti saudara-saudaranya." Masitoh menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya ke langit-langit istana. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia berkata lirih, "Ya Allah, engkau tahu bahwa aku mencintai anak ini lebih dari apapun di dunia. Namun, aku lebih mencintaimu, wahai Tuhanku." Lalu ia menatap Fir'aun dan berkata tegas, "Lakukanlah apa yang engkau mau. Aku tetap beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Dengan penuh kebencian, Fir'aun mengangguk kepada algojonya. Bayi itu pun diangkat, lalu dilemparkan ke dalam minyak yang mendidih. Dalam sekejap, tangis bayi itu terhenti. Asap putih mengepul, dan aroma hangus kembali memenuhi udara. Masito memejamkan matanya, menahan isak yang hampir pecah. Tetapi hatinya kini tenang. Ia tahu bahwa anaknya telah selamat. Bukan di dunia, tapi di sisi Allah yang Maha Pengasih. Setelah beberapa saat, Masito membuka matanya dan menatap Fir'aun. Dengan suara lembut ia berkata, "Wahai Fir'aun, engkau telah menghabisi anak-anakku, tetapi engkau tidak akan pernah bisa membunuh imanku." Raja yang sombong itu hanya membalas dengan tawa dingin. Ia kemudian berkata, "Kalau begitu, engkau pun akan menyusul mereka." Namun sebelum para prajurit melaksanakan perintah, Masito berkata, "Aku mohon satu hal, wahai Fir'aun. Izinkan aku mengucapkan wasiat terakhir." Fir'aun mengangkat alis, lalu menjawab sinis, "Katakanlah, apa yang kau inginkan sebelum mati?" Dengan tenang, Masito berkata, "Jika engkau hendak melemparkan aku ke dalam kuali itu, maka aku memohon kepadamu agar tulang-tulangku dan tulang anak-anakku dikumpulkan menjadi satu, dibungkus dengan sehelai kain, dan dikuburkan dalam satu liang. Jangan pisahkan kami." Fir'aun terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan nada mengejek. "Baiklah, aku akan kabulkan permintaanmu. Kau akan mati bersama anak-anakmu, seperti yang kau inginkan.
Masitoh tersenyum. Ia tahu, sebagaimana Allah telah mengumpulkan mereka di dunia dalam kasih sayang dan iman, maka Allah juga akan mengumpulkan mereka kelak di surga dalam kebahagiaan abadi. Setelah itu, para prajurit membawa tubuhnya ke tepi kuali besar. Uap panas menyambar wajahnya, tetapi wajah itu tetap tenang. Di bibirnya terucap kalimat terakhir, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tubuhnya pun dicemplungkan ke dalam minyak mendidih. Seketika itu juga, ruhnya terbang menuju rahmat Allah, bergabung bersama anak-anaknya yang telah mendahuluinya. Di istana itu, keheningan panjang menyelimuti semua yang menyaksikan. Bahkan sebagian prajurit menunduk dalam ketakutan karena mereka tahu mereka baru saja menyaksikan kematian seorang wanita mulia, wanita yang lebih memilih iman daripada dunia. Setelah tubuh Masitoh tenggelam ke dalam minyak yang mendidih, api besar masih berkobar di sekitar kuali itu. Namun di balik gemuruh suara minyak dan panas yang menyala, tercium aroma harum yang luar biasa. Begitu lembut dan semerbak, meliputi seluruh ruangan istana. Para prajurit yang berdiri di dekat tempat penyiksaan tertegun. Mereka saling memandang, tak percaya dengan apa yang mereka rasakan. Bau itu bukan bau hangus, bukan bau kematian. Ia justru wangi, menenangkan, seolah datang dari taman-taman surga. Beberapa dari mereka spontan menutup hidung, bukan karena busuk, tetapi karena aroma itu begitu kuat hingga menusuk hati. Ada yang berbisik pelan, demi para dewa, dari mana datangnya bau ini? Namun tak seorang pun berani mengucapkannya keras-keras di hadapan Fir'aun. Raja itu sendiri tampak gelisah. Ia tidak mengerti mengapa tubuh seorang pelayan bisa meninggalkan wangi yang seperti itu. Ia berusaha menepis pikirannya, tetapi di dalam hatinya muncul rasa takut yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Sementara itu, di langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat ruh Masitoh bersama anak-anaknya dalam keadaan suci. Mereka wafat sebagai syuhada, mati di jalan Allah dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Hari demi hari berlalu, tetapi kisah tentang Masitoh terus dibicarakan. Berita tentang wanita yang disiksa oleh Fir'aun itu menyebar hingga ke telinga orang-orang beriman yang bersembunyi di Mesir. Mereka menangis mendengar keberaniannya, dan kisahnya menjadi penguat hati bagi mereka yang sedang diuji. Bertahun-tahun kemudian, di masa yang berbeda, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi dan menjalani peristiwa besar Isra dan Mi'raj, Allah memperlihatkan kepada beliau berbagai tanda kebesarannya. Dalam perjalanan agung itu, Nabi dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menuju Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang tak dapat dijangkau oleh siapapun kecuali yang diizinkan oleh Allah. Di salah satu bagian perjalanan itu, Rasulullah mencium aroma yang sangat harum dan lembut hingga beliau terhenti dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Maka Jibril menjawab, "Ini adalah bau Masitoh, wanita penyisir rambut putri Fir'aun dan anak-anaknya." Al-Albani menilai hadis ini dhaif atau lemah karena ada kelemahan dalam sanad. Namun, Ibnu Katsir menyebut kisah Masitoh ini terkenal dan memiliki banyak penguat, sehingga bisa diterima secara makna. Imam Al-Baihaqi juga mencantumkannya tanpa menganggapnya mungkar, karena sesuai dengan asbab al-ibarah dan akidah Islam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, kisah Masitoh ini menjadi bukti bahwa Allah benar-benar memuliakan orang-orang yang sabar dan teguh dalam iman, meskipun kedudukan mereka di dunia rendah dan hina di mata manusia. Dari kisah ini, para ulama kemudian mengambil pelajaran yang dalam, bahwa kemuliaan tidak diukur dari pangkat dan harta, melainkan dari keimanan yang murni dan keteguhan dalam mempertahankannya. Masitoh bukan ratu, bukan tokoh besar, bahkan namanya nyaris tak dikenal dalam sejarah Mesir. Namun karena imannya, namanya diangkat tinggi di langit dan disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah yang suci. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan kini menjadi simbol kehancuran dan kesombongan manusia. Sedangkan Masitoh, pelayan sederhana yang beriman kepada Allah, menjadi simbol kemuliaan abadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.